Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Nah, sekarang di video kali ini kita sudah ada di kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan sekarang kita sudah ada di salah satu ruangannya. Dan ya, kita di sini sebenarnya ada suatu project yang ruangannya itu cukup spesial, jadi membutuhkan insulasi dan juga treatment akustik juga. Dan dari itu mereka mempercayakan My Studio untuk mengerjakan di ruangan mereka. Dan sekarang langsung aja kita cek ruangannya. Nah, sekarang langsung aja kita akan masuk ke ruangan pertama. Nah, jadi sebenarnya ruangan ini nantinya itu akan dipakai sebagai ruangan, bisa dibilang ruangan uji coba. Jadi fungsinya itu untuk menganalisis atau mewawancarai seperti itu. Dan makanya ruangan ini ada di Fakultas Psikologi. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini itu sebenarnya ada dua ruangan. Di sini itu ruangan yang pertama dan nanti kita akan ke ruangan yang kedua. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian sering menonton TV atau mungkin kalian nonton film, kalian pasti tahu dengan ruangan kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya ruangan semacam ruangan untuk interogasi. Jadi nanti kita bisa melihat karakter seseorang seperti itu. Tapi si orang itu di ruangan ini tidak bisa melihat orang-orang lainnya seperti itu. Jadi disitulah fungsi dari one way mirror yang sudah kita adakan di sini seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi teknis yang udah kita kerjakan dulu. Dari segi treatment akustiknya. Jadi ruangan ini ditambahkan treatment akustik. Di sini kita menambahkan panel akustik, yaitu di sini adalah panel absorber. Jadi ruangan ini di bagian sekelilingnya menggunakan panel absorber. Dan ya, jadi untuk ukuran seperti ini dipasangkan panel akustik itu sebenarnya dia suara di dalam ruangannya itu cukup dead ya. Jadi kalau misalnya kita tutup pintunya, sekarang kita akan coba tutup pintunya. Dan kita akan, nah jadi dia cukup dead juga, tapi tidak terlalu dead karena di atasnya kita tidak menambahkan material absorber seperti itu. Jadi cuma di bagian dinding yang kita tambahkan material absorber seperti itu, atau panel absorber ya seperti itu. Dan untuk ruangan ini sebenarnya selain menggunakan treatment akustik, tapi di sini juga menggunakan sistem insulasi. Nah, jadi ruangan ini dia menggunakan sistem insulasi di bagian sekeliling dindingnya, dan juga yang paling penting adalah kalau untuk ruangan kayak gini, yaitu insulasi di bagian antar ruangannya. Jadi ruangan ini dan ruangan sebelah itu otomatis tidak bisa saling mendengarkan suara ya. Seperti itu. Itu sebabnya ditambahkan dengan sistem insulasi agar hasilnya itu lebih maksimal seperti itu. Dan juga pastinya kalau untuk ruangan ini itu membutuhkan treatment akustik itu tujuan utamanya adalah untuk agar ruangan ini itu sebenarnya sesuai dengan standar reverberation time seperti itu. Dan untuk segi desainnya sendiri, di sini kita menggunakan tiga warna ya sebenarnya. Ada warna krem, warna merah, dan juga ada warna kuning seperti ini. Dan sebenarnya warna-warna kayak gini tuh sudah sering kita gunakan di kampus Universitas Sanata Dharma juga. Jadi memang ini bisa dibilang color palette dari kampus ini itu sendiri. Selain itu, jadi ini kita menggunakan kain, di dalamnya itu adalah material rock wool yang kita bungkus dengan kain dengan warna krem, merah, dan juga kuning. Untuk di bagian atasnya sendiri, kita di sini juga menambahkan material Armstrong di atasnya. Jadi dia menggunakan material Armstrong, tapi dia tidak menggunakan panel absorber. Karena kalau misalnya menggunakan panel absorber, terkesan dead atau reverberation time-nya itu tidak sesuai standarnya seperti itu. Karena memang untuk di ruangan seperti ini juga butuh waktu dengung. Dan untuk di bagian bawah, nah untuk di bagian bawah ruangan ini, jadi kita menggunakan lantai vinil. Seperti biasa kita menggunakan motif kayu juga. Dan beberapa sisi sebenarnya kita juga menggunakan motif kayu. Seperti di bagian belakang pintu, di bagian bawahnya, list bawah, dan juga list bagian atas seperti itu. Dan dari segi ukuran ruangan sendiri, untuk di bagian ruangan utamanya ini tuh sebenarnya ukurannya cukup kecil. Ini tuh sekitar 2,5 sampai 3 untuk panjangnya, dan lebarnya ini tuh sekitar 3 sampai 3,5 meter seperti itu. Karena memang untuk ruangan yang utama ini dia cukup kecil seperti itu. Jadi fokus utamanya yaitu treatment akustik dan sound insulation-nya terlebih dahulu seperti itu. Dan untuk di bagian pintunya, nah karena ruangan ini sudah menggunakan sistem insulasi untuk lebih maksimal lagi, jadi pintu yang dibuat juga harusnya dibuat lebih maksimal lagi dengan menambahkan
pintu dengan treatment insulasi seperti ini begitu. Jadi agar hasil insulasinya lebih maksimal seperti itu. Dan ya, sekarang kita akan langsung aja menuju ke ruangan selanjutnya. Nah, ini dia ruangan yang kedua. Dari segi ukuran dia memang pastinya lebih luas ya di ruangan sebelumnya. Ruangan ini mungkin akan digunakan untuk beberapa audiens dan mereka akan menganalisa seseorang yang ada di ruangan yang satunya lagi, seperti itu. Jadi diwawancarai atau diinterogasi seperti itu. Dan mungkin kalian juga pasti sering lihat ya, kalau misalnya di film-film begitu atau di berita-berita, biasanya akan muncul ruang interogasi. Dan dari segi, kita akan bahas dulu dari segi treatment akustik yang digunakan. Nah, jadi dari segi treatment akustik, sebenarnya di ruangan ini mirip dengan di ruangan sebelumnya. Dia masih juga dikelilingi dengan panel absorber seperti ini. Jadi ini adalah material rock wool di dalamnya, kemudian kita bungkus dengan kain. Dan kombinasi warnanya juga sama, kita di sini menggunakan warna krem, sedikit sentuhan warna merah, dan juga ada warna kuningnya itu sendiri. Jadi penggunaan panel absorber ini itu juga pastinya agar sesuai dengan standar reverberation time seperti itu. Tapi kalau untuk di ruangan yang besar seperti ini, otomatis dia waktu dengungnya itu jauh lebih besar ya daripada ruangan sebelumnya. Karena tadi ruangan sebelumnya itu dia kecil, jadi otomatis reverberation time-nya itu juga cukup kecil. Tapi kalau ini karena ruangannya besar, jadi masih ada waktu dengungnya seperti itu, atau tidak terlalu dead seperti di ruangan sebelumnya. Nah, jadi ketika kita menemukan tangan seperti ini, dia masih ada sedikit pantulan suaranya seperti itu. Dan untuk hal lainnya sendiri di bagian atas masih sama menggunakan Armstrong, dan di bagian bawahnya. Nah, di sini kita menggunakan lantai vinil, lantai yang sama dengan ruangan sebelumnya, warnanya juga sama. Dan juga yang pastinya ada sedikit sentuhan warna kayu di bagian pintu, di bagian belakang pintu, dan juga ada di bagian bawahnya begitu. Dan ya, ini adalah kacanya seperti ini. Ini adalah one way mirrornya. Jadi kita bisa melihat kondisi di dalam, tapi orang yang ada di dalam tidak bisa melihat kondisi di luarnya seperti itu. Nah, karena ruangan ini dan ruangan sebelah juga sudah menggunakan sistem insulasi ya. Jadi tidak cuma ruangan kecil tadi yang menggunakan sistem insulasi, tapi ruangan ini juga sudah menggunakan sistem insulasi. Dan yang pastinya kalau mau insulasinya itu lebih maksimal lagi, otomatis disarankan untuk menggunakan pintu dengan sistem insulasi seperti ini, seperti itu. Menggunakan material-material yang disarankan untuk sistem insulasi suara ruangan juga seperti itu. Jadi agar hasil insulasi ruangannya jauh lebih maksimal seperti itu. Ya, mungkin segitu dulu untuk review kali ini. Jadi memang kesimpulannya adalah ruangan ini memang ruangan yang dibuat khusus. Dari ruangan seperti ini tuh meskipun terkesan sepele, tapi juga sebenarnya membutuhkan sistem insulasi suara ruangan, itu yang penting, dan juga butuh treatment akustik seperti itu. Karena memang setiap ruangan itu ada standar reverberation time-nya itu sendiri. Itu sebabnya di ruangan ini ditambahkan juga dengan panel akustik. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan pastinya sampai ketemu di video selanjutnya.